Mengapa tanah di hutan begitu subur? Siapa yang memupuknya setiap hari, atau setiap minggu, atau setiap bulan? Berapa banyak petani yang memupuk hutan agar tanahnya terus subur? Manusia memanen hasil hutan, bahkan sebagian yang lain menebang pohon-pohonnya, sekadar pemanfaatan sehari-hari. Mengapa begitu cepatnya ia kembali tumbuh besar atau kembali berbuah, padahal manusia rutin mengambil hasilnya tanpa pernah berhenti? Ini kita masih berbicara manusia. Bagaimana hewan-hewan yang hidup di dalamnya? Mereka setiap hari selalu bergerak, beraktivitas di dalam hutan, mengambil apa yang perlu diambil, memakan apa yang perlu dimakan, dan membuang apa yang perlu dibuang. Ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan jumlah mereka hidup di dalamnya dari ribuan spesies yang beraneka ragam dengan jumlah yang mustahil secara presisi bisa dihitung. Tapi satu hal yang kita sepakati, tidak ada yang mengetahui jumlah pasti mereka semua selain yang Maha Tahu di atas langit sana. Tapi kita kembali ke topik awal kita. Kenapa hutan belantara selalu bisa beregenerasi terus-menerus, padahal tidak ada yang mengurusnya? Simulasi ringkas yang terkadang kita anggap hal biasa, tapi prosesnya sangat menakjubkan, yaitu apa yang terjadi pada ekosistem hutan. Pohon besar usia puluhan tahun, bahkan ratusan tahun roboh. Kemudian batang kayunya yang lapuk bertahun-tahun lamanya dan membusuk secara alamiah, menciptakan lingkungan mikro yang ideal bagi mikroorganisme dan serangga kecil yang membantu mengurainya kembali menjadi tanah. Ranting-ranting pohon yang di atas batang kayu yang membusuk berjatuhan, daun-daun berguguran yang menyelimutinya, semakin menyempurnakan lingkungan mikro untuk menjaga kelembapan udara dan cahaya matahari berlebih. Tumpukan ranting dan daun-daun membentuk rongga-rongga udara yang kaya oksigen sebagai penjaga keberlangsungan hidup mikroorganisme yang akan menguraikan semua sisa-sisa pembusukan batang kayu dan selainnya. Jangan lupa, hewan-hewan liar yang berkeliaran di sekitar hutan atau memakan sebagian mikroorganisme dan serangga di bawahnya, membuang feses dan urin sebagai asupan nutrisi gratis untuk mikroorganisme pengurai yang mengandung dari feses dan urin tersebut sisa-sisa protein dan mineral yang tidak tercerna di dalam pencernaan hewan. Luar biasanya, kesuburan hutan berlangsung hingga ratusan bahkan ribuan tahun tanpa sedikit pun campur tangan manusia. Pembusukan batang kayu yang butuh waktu bertahun-tahun menjadikan proses ekosistem mikrohutan terus berlangsung sampai batang kayu benar-benar hancur. Bayangkan jika para petani mensimulasikannya pada lahan-lahan mereka. Proses penyembuhan tanah akan terjadi yang mana selama ini terus tersakiti dengan bahan-bahan yang sebagiannya resisten terhadap tanah. Ajaibnya, petani tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk merawat lahan karena kesuburannya berlangsung sangat lama. Nah, metode ini baru secara formal ditulis dalam sebuah buku pada tahun 1962 oleh seorang petani Jerman yang bernama Hermann Andre yang terinspirasi dengan tumpukan kayu yang ada di lahan neneknya. Dan metode ini disebut dengan Hugelkultur. Hug yang berarti gundukan dan kultur adalah budaya atau budidaya. Jadi, Hugelkultur adalah budaya gundukan. Pada video yang saya buat, bisa dilihat saya menggali tanah hingga 1 meter kedalamannya dengan lebar 1,5 meter. Kemudian menumpuk batang kayu ke dalamnya. Cari batang-batang kayu yang keras agar proses mikroorganisme bertahan lama. Di sini, saya menggunakan batang gamal atau resede atau res atau batang johar yang biasanya digunakan sebagai gagang parang karena keawetannya. Saya gunakan bahan ini karena melimpah. Pohon gamal atau pohon johar atau pohon resede biasanya di sini digunakan untuk peneduh tumbuhan kopi dan tanaman pagar. Batang kayu yang ditumpuk juga berfungsi sebagai spons di dalam tanah. Ketika musim hujan, dia akan menyimpan air, akan menyerap air, dan ketika di musim kemarau, dia akan melepaskan simpanan airnya ke tanah dan akar tumbuhan yang kering secara alamiah. Lain daripada itu, struktur gundukan akan menciptakan lingkungan organisme yang kompleks yang mendukung diversitas hayati. Berikutnya,
Ranting-ranting pohon dan dedaunan kita tumpuk di atas batang kayu. Terserah, gunakan apa saja jenisnya, semua bisa. Bahan-bahan ini selain sebagai tambahan nutrisi, juga berfungsi untuk menciptakan rongga udara agar sirkulasi oksigen terjadi dan menjaga kelembapan udara sekaligus menciptakan saluran air agar tersimpan ke bawah. Cari yang sudah mengering karena mampu menyerap air, sekaligus menjadi pipa penyaluran air ke atas jika tanaman membutuhkan tambahan air. Sebagai contoh analoginya, jika kita letakkan ujung tisu kering pada air, air akan terus merambat di daerah-daerah kering pada tisu hingga membasahi tisu seutuhnya. Berikutnya saya menggunakan batang pisang. Karena batang pisang memiliki kandungan air tinggi, mudah terurai yang mampu menciptakan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat membantu proses penguraian. Sebab di awal-awal proses mikroorganisme itu membutuhkan kandungan nitrogen dalam jumlah besar untuk mengurai bahan-bahan yang diperlukan agar bisa bahan-bahan yang kita letakkan tadi terurai. Nah, mikroorganisme ini butuh sekali nitrogen dalam jumlah besar. Setelahnya di atas batang pisang, bisa ditumpuk daun-daun yang masih hijau yang berfungsi sebagai tambahan zat nitrogen. Lebih banyak jenisnya lebih baik karena akan memperkaya kandungan tanah dari setiap dedaunan yang tentunya memiliki unsur-unsur yang berbeda. Di atasnya bisa kita letakkan limbah-limbah lain seperti limbah rumah tangga, limbah pekarangan, limbah peternakan yang semuanya organik. Bisa juga kita letakkan sisa-sisa pembakaran kayu, dedaunan, dan bahan organik lainnya karena tanaman membutuhkan karbon yang didapatkan dari arang sisa pembakaran. Kemudian, letakkan kompos yang sudah matang sebagai unsur hara siap pakai untuk tanaman yang kita tanam jika usia tanaman tersebut yaitu tanaman jangka pendek, seperti sayur-sayuran dan semisalnya, yaitu tanaman yang sekali panen dalam kurun waktu 1 bulan. Sebab, tanaman-tanaman tersebut belum mampu menyerap unsur-unsur di bawahnya karena masih tahap proses penguraian, kandungan panas yang tinggi yang mampu membuat tanaman gosong, serta banyak sekali mikroorganisme random yang mengurai bahan-bahan di bawahnya. Yang mana jika akar tanaman yang kita tanam tadi sampai pada bagian di bawahnya, itu bisa membusukkan akar tanaman. Jadi kita belum bisa menanam tanaman berusia sedang atau panjang seperti cabai, jagung, dan semisalnya. Terakhir adalah tanah sebagai media tanam untuk tumbuhan. Tanah apa saja bisa digunakan. Tapi yang perlu diperhatikan, kita bisa menanam dalam waktu minimal 1 minggu atau lebih lama lebih baik lagi setelah kita melakukan proses hugakultur ini. Penanaman ini diperlukan sebagai bentuk awal agar tanah bisa beradaptasi dengan lingkungan dan mengenali akar tanaman yang ditanam di atasnya, serta membantu agar tanah tetap subur dan berproses. Ya, karena tanah juga berproses, ya, akan terjadi di situ ketika ditanam proses vegetatif dan generatif terhadap tumbuhan yang dimediasi oleh tanah. Dengan demikian, tanah akan mengenali lingkungannya dan tahu zat apa saja yang perlu disalurkan ke tumbuhan di atasnya. Metode ini menarik banyak perhatian, terutama di dunia barat karena mudah diterapkan, ramah terhadap alam dan tanah. Disebabkan proses ini terjadi hampir di setiap sudut bumi manapun. Dan juga ini metode yang murah, bahan bakunya terlalu banyak, kita bisa berkebun tanpa harus bermusuhan dengan alam dan diyakini mampu untuk menjawab tantangan isu lingkungan yang terjadi sekarang ini.